Sanballat mendengar bahwa kami sedang membangun kembali tembok, bangkitlah amarahnya, dan ia sangat sakit hati. Ia mengolok-olokkan orang Yahudi dan berkata di hadapan saudara-saudaranya dan tentara Samaria, "Apa gerangan yang dilakukan orang-orang Yahudi yang lemah ini? Apakah mereka memperkokoh sesuatu? Apakah mereka hendak membawa persembahan? Apakah mereka akan selesai dalam sehari? Apakah mereka akan menghidupkan kembali batu-batu dari timbunan puing yang sudah terbakar habis seperti ini?" Lalu berkatalah Tobia, orang Amon itu, yang ada di dekatnya, "Sekalipun mereka membangun kembali, kalau seekor anjing hutan meloncat dan menyentuhnya, robohlah tembok batu mereka." Ialah kami. Dengarlah bagaimana kami dihina. Balikanlah cercaan mereka menimpa kepala mereka sendiri. Dan serahkanlah mereka menjadi jarahan di tanah tempat tawanan. Jangan kau tutupi kesalahan mereka, dan dosa mereka jangan kau hapus dari hadapanmu. Karena mereka menyakiti hatimu dengan sikap mereka terhadap orang-orang yang sedang membangun. Tetapi kami terus membangun tembok sampai setengah tinggi dan sampai ujung-ujungnya bertemu, karena seluruh bangsa bekerja dengan segenap hati. Ketika Sanballat dan Tobia serta orang Arab dan orang Amon dan orang Asdod mendengar bahwa pekerjaan perbaikan tembok Yerusalem maju dan bahwa lubang-lubang tembok mulai tertutup, maka sangat marahlah mereka. Mereka semua mengadakan persepakatan bersama untuk memerangi Yerusalem dan mengadakan kekacauan di sana. Tetapi kami berdoa kepada Allah kami dan mengadakan penjagaan terhadap mereka siang dan malam karena sikap mereka. Berkatalah orang Yehuda, "Kekuatan para pengangkat sudah merosot dan puing masih sangat banyak. Tak sanggup kami membangun kembali tembok ini." Tetapi lawan-lawan kami berpikir, mereka tidak akan tahu dan tidak akan melihat apa-apa sampai kita ada di antara mereka, membunuh mereka dan menghentikan pekerjaan itu. Ketika orang-orang Yahudi yang tinggal dekat mereka sudah 10 kali datang memperingatkan kami, "Mereka akan menyerang kita dari segala tempat tinggal mereka." maka aku tempatkan rakyat menurut kaum keluarganya dengan pedang, tombak, dan panah di bagian-bagian yang paling rendah dari tempat itu, di belakang tembok, di tempat-tempat yang terbuka. Kuamati semuanya, lalu bangun berdiri dan berkata kepada para pemuka dan para penguasa dan kepada orang-orang yang lain, "Jangan kamu takut terhadap mereka. Ingatlah kepada Tuhan yang maha besar dan dahsyat, dan berperanglah untuk saudara-saudaramu, untuk anak-anak lelaki dan anak-anak perempuanmu, untuk istrimu dan rumahmu." Ketika didengar musuh kami bahwa rencana mereka sudah kami ketahui dan bahwa Allah telah menggagalkannya, maka dapatlah kami semua kembali ke tembok, masing-masing ke pekerjaannya. Sejak hari itu, sebagian daripada anak buahku melakukan pekerjaan, dan sebagian yang lain memegang tombak, perisai, dan panah, dan mengenakan baju sirah. Sedang para pemimpin berdiri di belakang segenap kaum Yehuda yang membangun di tembok. Orang-orang yang memikul
dan mengangkut, melakukan pekerjaannya dengan satu tangan, dan dengan tangan yang lain mereka memegang senjata. Setiap orang yang membangun bekerja dengan berikatkan pedang pada pinggangnya, dan di sampingku berdiri peniup sangkakala. Berkatalah aku kepada para pemuka dan para penguasa dan kepada orang-orang yang lain. Pekerjaan ini besar dan luas, dan kita terpencar pada tembok yang satu jauh daripada yang lain. Dan kalau kamu mendengar bunyi sangkakala di suatu tempat, berkumpullah ke sana mendapatkan kami. Allah kita akan berperang bagi kita. Demikianlah kami melakukan pekerjaan itu. Sedang sebagian daripada orang-orang memegang tombak dari merekahnya fajar sampai terbitnya bintang-bintang. Pada waktu itu juga aku berikan perintah kepada rakyat. Setiap orang dengan anak buahnya harus bermalam di Yerusalem, supaya mereka mengadakan penjagaan bagi kami pada malam hari dan melakukan pekerjaannya pada siang hari. Demikianlah aku sendiri, saudara-saudaraku, anak buahku, dan para penjaga yang mengikut aku. Kami semua tidak sempat menanggalkan pakaian kami. Setiap orang memegang senjata dengan tangan kanan. Shalom semua jemaat Tuhan, kembali kita di dalam pendalaman Alkitab Clearside. Sekarang kita sudah memasuki kitab Nehemia 4. Tuhan Yesus memberkati. Tetap membangun walau ada tantangan. Dalam pasal 4 ini, pembangunan tembok Yerusalem mulai menghadapi tantangan yang semakin besar. Jika sebelumnya bangsa Israel bekerja dengan semangat, sekarang mereka harus menghadapi ejekan, ancaman, dan rasa takut. Pasal ini mengajarkan bahwa setiap pekerjaan Tuhan pasti akan menghadapi tantangan. Tetapi bersama Tuhan, kita dapat tetap kuat dan terus maju. Yang pertama kita lihat di ayat 1-6, ejekan dari musuh. Ketika Sanbalat dan Tobia melihat bangsa Israel mulai membangun tembok, mereka marah dan mulai mengejek. Mereka berkata, "Apa yang dilakukan orang-orang Yahudi yang lemah itu?" Bahkan Tobia berkata bahwa tembok itu begitu rapuh sampai seekor rubah saja bisa merobohkannya. Musuh mencoba menghancurkan semangat mereka dengan kata-kata. Tetapi Nehemia tidak membalas dengan kemarahan. Ia membawa semuanya kepada Tuhan dalam doa. Dan luar biasanya, bangsa itu tetap bekerja sampai tembok selesai setengah tinggi. Kadang yang paling melemahkan bukan pekerjaan berat, tetapi perkataan negatif dari orang lain. Namun, jangan berhenti karena ejekan manusia. Kalau Tuhan yang menyuruh kita membangun, tetaplah berjalan. Di ayat 7-12, ancaman membuat mereka takut. Ketika ejekan tidak berhasil menghentikan pembangunan, musuh mulai membuat rencana serangan. Bangsa Israel menjadi takut. Ada juga orang-orang yang terus berkata, mereka akan datang menyerang kita. Rasa takut mulai masuk ke dalam hati mereka. Serangan terbesar seringkali dimulai dari rasa takut dan putus asa. Iblis senang membuat kita merasa tidak sanggup, terlalu lemah, atau gagal sebelum mencoba. Tetapi Tuhan tidak mau umatnya hidup dalam ketakutan. Amin. Di ayat 13-14, Nehemia menguatkan bangsa itu. Nehemia kemudian berdiri dan berkata, "Jangan takut terhadap mereka. Ingat kepada Tuhan yang maha besar dan dahsyat." Nehemia mengarahkan mata bangsa itu kembali kepada Tuhan, bukan kepada musuh. Kadang kita terlalu fokus kepada masalah sehingga lupa bahwa Tuhan jauh lebih besar daripada masalah kita.
Kemenangan datang ketika kita lebih percaya kepada kuasa Tuhan daripada ancaman dunia. Di ayat 15-23, bekerja sambil bersiap. Setelah itu bangsa Israel kembali bekerja sambil berjaga-jaga. Sebagian bekerja membangun, sebagian memegang tombak dan senjata, bahkan para pekerja membawa bahan bangunan dengan satu tangan dan memegang senjata dengan tangan yang lain. Ini menunjukkan bahwa mereka tetap bekerja tetapi juga waspada. Sebagai orang percaya kita harus tetap melayani, tetap bertumbuh, tetapi juga menjaga kehidupan rohani kita. Jangan lengah dalam doa, jangan lemah dalam iman, karena hidup rohani juga adalah peperangan. Semangat persatuan. Dalam pasal ini terlihat bahwa bangsa Israel saling menjaga dan saling menguatkan. Ketika ada bahaya, mereka siap berkumpul dan melindungi satu sama yang lain. Tuhan tidak menciptakan kita untuk berjalan sendirian. Kita membutuhkan keluarga rohani, persekutuan, dan saling mendukung dalam iman. Orang yang berjalan sendiri lebih mudah lemah dan menyerah. Makna rohani daripada Nehemia 4 ini adalah setiap pembangunan pasti ada perlawanan, setiap panggilan pasti ada tantangan, tetapi Tuhan selalu menyertai umatnya. Musuh mungkin mengejek, keadaan mungkin menakutkan, tetapi pekerjaan Tuhan tidak akan berhenti ketika umatnya tetap percaya dan setia. Hari ini, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin kita sedang membangun sesuatu, membangun iman, membangun keluarga, membangun pelayanan, membangun masa depan, atau membangun kembali hati yang pernah hancur. Dan mungkin di tengah proses itu ada ejekan, kekecewaan, rasa takut, atau kelelahan. Ingatlah, Nehemia dan bangsa Israel juga mengalami hal yang sama, tetapi mereka tidak berhenti membangun. Hari ini juga Tuhan berkata kepada kita, jangan takut, ingatlah kepada Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Tuhan sanggup memberi kekuatan baru, Tuhan sanggup menjaga kita, dan Tuhan sanggup menyelesaikan apa yang sudah Dia mulai dalam hidup kita. Tetap berdiri, tetap berdoa, tetap membangun, karena bersama Tuhan tidak ada perjuangan yang sia-sia. Amin. Tuhan Yesus memberkati.